Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi para guru penggerak di seluruh Nusantara. Pagi hari ini kita akan berdiskusi mengenai kebijakan pemerintah, instruksi Pak Jokowi untuk meniadakan ujian nasional untuk tahun 2020 yang diperkuat oleh Surat Edaran nomor 4 tahun 2020 yang keluar beberapa hari yang lalu. Nah, bersama saya saat ini sudah terhubung dengan Pak Indra Harismiaji, salah satu pengamat pendidikan kita. Selamat pagi, Pak Indra. Selamat pagi, Pak Fatur. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Kemudian juga di ujung sana, di Pulau Sumatera, ini ada Pak Sitanggang. Selamat pagi juga, Pak Sitanggang. Selamat pagi, Pak Fatur. Selamat pagi, Pak Indra. Pagi, Pak Sitanggang. Wah, masih naik mobil nih, jalan-jalan. Ini demi panggilan Pak Mas Fatur ini. Baik, kita mulai dulu dengan Pak Indra mungkin. Ya. Menurut Pak Indra sendiri, ini kebijakan dari Pak Presiden dan Mas Menteri ini seperti apa menurut tanggapan Pak Indra? Ya, yang pertama saya rasa ini sebuah kebijakan yang patut diapresiasi dan tepat ya, karena memang saat ini tidak mungkin lah untuk mengumpulkan massa sekian banyak. Ya, kalau total itu berapa juta anak-anak kita yang harus ikut ujian nasional kan gitu. Jadi untuk mencegah pandemi corona ini lebih meluas kan memang lebih baik ditangguhkan atau dibatalkan dulu kan. Itu yang pertama tujuan utamanya. Yang kedua, ujian nasional sendiri kan memang tidak menjadi standar kelulusan lagi kan gitu, sudah 5 tahun belakangan ini, dan juga tidak boleh digunakan sebagai alat seleksi untuk masuk ke jenjang pendidikan yang berikutnya. Jadi secara substansi memang ujian nasional sendiri tidak menentukan nasib dari seorang anak peserta didik kan begitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, memang UN sendiri, kalau UN kita yang sekarang ini saya selalu mengatakan ibarat timbangan yang rusak, karena memang tidak mengukur apa yang harusnya diukur kan begitu. Harusnya kita mengukur bagaimana cara siswa belajar, mampu tidak siswa belajar, learning how to learn-nya itu diukur, tapi sekarang lebih banyak ke learning what to learn kan. Itu pandangan dari saya sih. Baik, nah mungkin ini ada minta tanggapan dari seorang guru nih ya. Jadi ada Pak Sitanggang. Bagaimana menurut Pak Sitanggang? Silakan. Oke, baik, Mas Fatur. Terima kasih, Pak Indra. Ini terkait dengan penghapusan ujian nasional, sebenarnya kita sebagai guru juga sangat setuju memang ya dengan kondisi saat ini. Toh memang juga ini kan hanya digunakan untuk pemetaan mutu pendidikan. Tetapi mungkin yang perlu dipikirkan itu kan kemarin dalam surat edaran menteri saya baca bahwa nanti ujian sekolah juga itu kan akan tidak lagi di dalam surat edaran itu kan terkait dengan kelulusan siswa, itu kan bisa memilih kalau dia sudah melaksanakan ujian sekolah menggunakan nilai ujian sekolah. Kalau dia belum, dia menggunakan nilai rapor 5 semester. Nah, ini mungkin perlu semacam penjelasan yang lebih detail dari Kemendikbud sebetulnya, sehingga kita di lapangan juga sebagai guru-guru kan ini tidak bingung bagaimana nanti kita mengukur anak tersebut selama 3 tahun ini. Dan yang kita khawatirkan sekarang, Pak, sebenarnya kalau UN ini sudah dihapuskan, memang bagaimana nanti untuk proses kelanjutan dari anak-anak SMA saat ini. Karena kan mereka harus melanjut ke perguruan tinggi,
harus melanjut, ada yang ke akademi militer. Sementara saya lihat kalau dari beberapa tahun terakhir itu masih banyak itu sekolah-sekolah kedinasan itu menggunakan salah satunya nilai UN seperti ke Akmil atau ke akademi kepolisian atau juga sekolah kedinasan. Nah, ini mungkin yang perlu nanti butuh penegasan dari pemerintah sehingga nanti anak-anak siswa-siswa kita itu di lapangan itu tidak bingung. Ini seperti anak-anak saya ini bingung nih, mereka sudah mau tamat tapi ini gimana Pak kami selanjutnya. Nah, ini mungkin yang perlu dipikirkan mungkin Mas Indra. Terima kasih Pak. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Oke, sorry, keputus Pak Indra. Silakan. Ya. Ya, kalau dari saya seperti tadi juga sudah saya sampaikan, Mas Menteri juga sudah mengatakan, ujian nasional ini tidak boleh menjadi acuan untuk seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang berikutnya, kan gitu. Jadi memang betul hanya pemetaan saja. Itu yang pertama. Jadi kalau ada sampai lembaga yang masih menggunakan hasil UN, ya agak aneh kan gitu loh untuk tahun ini karena tidak dibolehkan lagi kan. Baik. Kemudian ya silakan Pak Fatur. Mengenai dasar hukumnya sendiri Pak Indra, ini kan ujian nasional ini secara hukum itu memiliki dasar yang kuat, yakni undang-undang. Ya. Nah, ini dibatalkan dengan itu ya. Dibatalkan dengan surat edaran. Ini Pak Indra sendiri seperti apa? Ya, sebetulnya kalau menurut saya kalau kita bicara tertib administrasi memang harusnya keluarnya adalah Perpu. Bukan sekedar surat edaran ya kan begitu. Ya itu dari sisi ketertiban administrasinya kan gitu. Jadi ya itu saya serahkan ke pemerintah lah untuk mengatur itu. Tapi secara substansi kan harusnya kita paham kenapa ini dilakukan, langkah ini dilakukan gitu. Jadi ya kita tunggu saja lah, mudah-mudahan Presiden bisa segera mengeluarkan Perpu untuk kondisi yang extraordinary ini. Dan ya kita juga harus paham kan Presiden juga sedang dalam kondisi berduka juga kan gitu. Jadi beliau banyak hal yang beliau sedang risaukan, yang sedang pikirkan. Artinya untuk kondisi ini menurut saya sih tidak perlu dituntut lah untuk ini. Kita lihat stafnya bisa segera bergerak atau enggak. Ya. Baik, Pak Indra, kembali ke surat edaran. Di surat edaran itu ada paling tidak ada 5 ya, ada 5 hal penting, yakni ujian nasional, proses belajar mengajar, ujian sekolah, PPDB dan BOS. UN sudah jelas nih dibatalkan. Sekarang kita masuk ke poin yang ketiga, ujian sekolah. Nah ini ujian sekolah, tuntutannya harus diselenggarakan dengan pengawasan yang memadai dengan sarana yang cukup karena ujian jarak jauh ini menurut Pak Indra sendiri kesiapan guru, kesiapan sekolah ini seperti apa kira-kira? Kalau levelnya Kemdikbud saja tidak mampu mengadakan ujian nasional yang online, yang tanpa harus mengumpulkan anak-anak, kayaknya nggak mungkin mengharapkan sekolah juga mampu membuat teknologi yang seperti itu. Ya kan? Sederhana saja logika berpikirnya. Jadi, kalau saya sih lebih menyarankan yang ada, saya nggak tahu poin berapa itu yang sebetulnya arahnya adalah mendorong anak membuat karya yang berhubungan dengan bagaimana menangani masalah pandemi COVID-19 ini yang bisa dilihat dari berbagai sisi, artinya nggak hanya kesehatan saja, tapi dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, dari sisi pendidikan, dari sisi religius, dari sisi budaya, itu yang bisa menjadi seperti karya akhir anak penggantinya UN kan gitu. Jadi kembali ini bukan untuk menghakimi mereka lulus atau tidak, tapi sebagai
di akhir ini loh yang saya lakukan di penghujung saya sekolah di tingkat ini. Ada sebuah karya yang saya pakai, yang saya lakukan. Cara saya itu lebih cocok, lebih bermanfaat dan dan itu akan kita lihat selama mereka 3 tahun atau 6 tahun belajar ini sudah ilmunya masuk nggak kan gitu untuk bisa membuat sebuah solusi ya tergantung dari level mereka ya kan, dan itu kan solusinya bisa macam-macam, bisa tulisan, bisa vlog, bisa animasi, bisa aplikasi, bisa apapun yang mereka buat tapi dalam konteks menghadapi problem pandemi COVID-19 ini. Itu kalau saran saya lebih baik didorong ke sana kan gitu. Baik, mungkin ke Pak Sitanggang. Halo Pak Sitanggang. Ya, halo Pak. Halo. Menurut Pak Sitanggang sendiri, ya kalau menurut sekolah Bapak, kira-kira siap nggak kalau dituntut untuk ujian online dengan pengawasan online juga? Ya, memang itu yang nanti sulit Mas Batur, gimana mengawas online ya? Itu kan artinya jadi formalitas juga itu kan. Anak-anak nanti bisa buka handphone, dia cari informasi lalu jawab gitu. Cuman memang Mas Batur kan kondisinya begini. Sekarang kan kalau di lapangan kan seperti di daerah saya sebenarnya ada sekolah yang sudah melaksanakan ujian sekolah. Tapi ada juga yang belum kan. Nah, ini juga mungkin nanti bagi yang sudah melaksanakan ujian sekolah sebenarnya kan tidak ada masalah kan, berjalan normal. Kalau yang disampaikan Pak Indra tadi mungkin bagi sekolah yang belum melaksanakan ujian sekolah memang itu sangat lebih baik memang itu dengan pendekatan life skill atau ada produk karya yang harus dihasilkan oleh si anak. Gitu, Pak. Dan memang kalau dilaksanakan online tidak mungkin, Pak, tidak siap. Banyak ketidaksiapan itu utamanya mungkin infrastruktur IT di sekolah, terus bagaimana lagi menyiapin soal-soalnya juga. Apalagi, mohon maaf ya, apalagi sekolah-sekolah negeri di tempat saya ini, Pak, waduh, sangat-sangat tidak siap ini Mas Batur pastinya. Begitu Mas Batur sama Pak Indra, makasih. Baik, ini sedikit pengalaman juga mungkin dari saya kemarin. Kita mengadakan sebenarnya ujian sekolah di hari kedua. Di hari pertama sempat itu tatap muka, tapi di hari kedua hingga hari terakhir kita mengadakan online ujian dengan pengawasan online. Jadi video conference berhasil, tetapi memang luar biasa komentar dari peserta didik karena memang menguras kuota yang luar biasa. Jadi gimana nih Pak Indra? Jadi seperti yang disarankan Pak Sitanggang tadi, kira-kira untuk mekanisme untuk ujian sekolah, khususnya untuk sekolah yang belum, kita tetap menggunakan mungkin tadi seperti saran Pak Indra, tagihan berupa portfolio mungkin seperti itu ya Pak Indra. Saya rasa lebih pas seperti itu. Jadi juga dan bagusnya tugas itu diviralkan. Jadi yang menilai jangan gurunya, tapi masyarakat umum gitu. Jadi kita lihat nanti mana yang views-nya paling banyak, mana yang jempolnya paling banyak, mana yang komennya paling banyak. Nah itu nanti ada apresiasinya, bentuknya apalah kan begitu. Tapi bukan dalam konteks mau menghakimi mereka ya kan gitu. Kalau saya rasa dan itu lebih penting. Kenapa? Karena era sekarang anak-anak kan dituntut harus bisa berinovasi. Anak-anak dituntut harus bisa berkreasi, anak-anak bisa problem solving. Dan itu adalah karya nyata. Dan dibanding UN atau ujian sekolah yang masih bersifat hafalan, kalau tadi Pak Sitanggang mengatakan gimana mengontrol anak-anak supaya nggak nyontek, nggak ngelihat ke Google, itu kan berarti kan soalnya masih soal hafalan. Gitu. Selama masih bisa nyontek, itu pasti soalnya soal hafalan. Jadi levelnya mentok-mentok di C2 aja kan gitu. Padahal mereka dibutuhkan C4 ke atas. Nah, jadi kalau saran saya lebih baik ke sana dan lebih mungkin dilakukan, dan ini yang dibutuhkan oleh generasi masa depan. Oke, selanjutnya Pak Indra,
ini hubungan disparitas sarana dan prasarana. Ya, siswa kita tidak semuanya berada di ibu kota, siswa kita tersebar di pedesaan juga. Artinya pola ini pun seandainya dilakukan, tentu masih ada kendala untuk siswa dan orang tua yang memiliki keterbatasan. Artinya jaringan di sekolah tersebut tidak ada, bahkan ada sekolah yang tidak ada listrik di desa atau di lingkungannya. Ini polanya seperti apa kira-kira Pak Indra? Ya, karya itu kan bentuknya macam-macam. Seperti tulisan saja adalah sebuah karya. Artinya kan mereka nggak harus dituntut untuk harus online terus-menerus kan begitu. Jadi kalau kita melihat datanya Kominfo di Digital ID juga ada di sana. Juga kalau kita hasil saya keliling Indonesia ini ngelihat daerah-daerah terpencil pun guru-gurunya udah pakai Android, Pak, kan gitu. Jadi kalau menurut saya sebetulnya aksesnya itu ada. Pengguna gadget di Indonesia itu 320 juta kalau nggak salah. Sudah lebih dari jumlah penduduk Indonesia seluruh. Ya, benar. Wah. Dari bayi yang baru lahir sampai yang sudah senior kan begitu, itu jumlahnya sudah lebih, gitu. Nah, jadi kalau kita bicara akses sebetulnya ada, ya kan, tinggal apakah memang sudah dimanfaatkan untuk ke sana. Dan bagi sekolah-sekolah tadi Pak Fatur katakan banyak sekolah-sekolah yang listrik aja belum ada. Ini menjadi refleksi buat kita semua. Refleksinya begini, sekolah ini benar-benar mau menyiapkan anak ke masa depan atau ke masa lampau. Kalau sampai listrik saja tidak ada kan gitu. Artinya era sekarang itu nggak cuma dituntut anak bisa baca tulis saja, bahkan urusan membaca saja kita salah satu yang terburuk di dunia. Dari tahun 2000 sampai 2020 tidak ada peningkatan sama sekali urusan membaca. Berarti kan dengan kata lain anak-anak Indonesia nggak bisa belajar, nggak mampu untuk belajar karena membaca saja nggak bisa kan gitu. Jadi ini adalah sebuah refleksi untuk kita. Apakah memang anggaran pendidikan yang sekarang ini untuk membangun sekolah, termasuk yang di pedesaan, itu sekedar hanya untuk membuang anggaran tanpa menghasilkan SDM yang memang mampu untuk berkiprah di dunia ini atau apa kan gitu. Nah ini era sekarang ini tahun 2020 mau jadi tukang pijit aja, tukang urut, mau jadi tukang ojek, mau jadi tukang bersih-bersih butuh gadget kok. Gimana sekolah yang katanya menyiapkan anak ke masa depan saja masih belum punya infrastruktur yang seperti itu. Apa yang mau disiapkan buat mereka? Yang mereka itu refleksi untuk kita semua kalau menurut saya. Oke, saya akan coba presentasikan. Pak Indranya nggak ada. Terputus sebentar Pak, sebentar. Bentar, kita tunggu karena ini juga di-record, nanti kita akan perlihatkan hasilnya. Ini Bapak nggak nyetir kan? Enggak, saya berhenti. Oh, saya iya. pas mau ke sekolah ini saya berhenti dulu deh di sini. Baik, kita tunggu masih Pak Indra. Ya oke Mas Fatur, Mas. Atau terputus mungkin Pak Indra, kehabisan ini ya. Kehabisan banyak tuh baterai atau kuota kan. Harus lengkap itu baterai, kuota dan jenis handphone kan, tiga-tiganya harus mendukung. Ya ini saya tadi, syukur Pak Indra sudah bergabung lagi. Ya. Halo, sorry. Ya nggak apa-apa. Baik, saya akan presentasikan sedikit. Ini sebentar. Oke.
Nah, ini adalah surat edaran tersebut. Kalau kita cermati yang di poin kedua, kita akan masuk ke poin kedua. Tadi udah ujian nasional, ujian sekolah. Nah, ini yang juga cukup menjadi perhatian banyak guru ya. Ini poin kedua tentang proses belajar di rumah. Di sini dikatakan belajar dari rumah melalui pembelajaran daring jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Jadi kalau seperti ini kita diminta guru diminta untuk merancang pembelajaran life skill. Bagaimana menurut Pak Indra sendiri? Yang paling mudah untuk membantu proses belajar daring ini, coba teman-teman para pendidik Permendikbud nomor 22 tahun 2016 deh. Standar proses. Itu kan cukup jelas di sana. Saya bisa sharing ininya nggak? Silakan Pak. Nah, saya cari dulu ya. Permen 22 standar proses. Ada di Permen 22 tentang standar proses kita. Udah kelihatan belum screen-nya? Belum Pak, belum nampak. Belum ya, udah. Present Pak. Ya. Sudah? Oke, siap. Ya, oke, sudah. Ya. Ini? Ya. Ada 14 poin. Gitu. Ini yang seharusnya sebelum peristiwa harus belajar dari rumah, ini di sekolah sudah proses belajarnya harusnya begini. Tapi kan belum, kan begitu. Jadi problem besarnya di sini. Selama ini proses belajar mengajar di sekolah-sekolah kita tidak sesuai dengan standar proses. Kalau sudah sesuai dengan standar proses, sebetulnya nggak perlu gagap seperti sekarang, kan gitu. Saya bacakan ya, mulai dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. Sekarang ini saat daring pun, konsep yang masih dilakukan oleh para guru masih saja tentang konten. Saya ngelihat bentuknya aneh-aneh kan gitu. Ada yang ngajar di kelas kosong di videoin lah, ada yang ceramah terus lah, tapi intinya adalah selalu memberitahu siswa. Padahal harusnya siswa bisa didorong untuk mereka mencari tahu sendiri. Ya kan? Karena mau ngajar apapun, materinya ada di internet semua. Gitu. Jadi yang salah pertama, yang kedua, kita semua yang di dunia pendidikan ini yang membiarkan ini terjadi kan gitu loh. Padahal ini udah 4 tahun berjalan loh. Dan guru-gurunya sudah di training, ada PPG, artinya triliunan sudah keluar untuk menyiapkan guru-guru ini, tapi tetap saja tidak berjalan kan gitu. Dari guru nomor 2 ya, dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Itu kan di surat edaran juga menekankan ini lagi kan? Mereka belajar dari aneka sumber belajar. Dari pendekatan tekstual menuju proses penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Mereka harus terbiasa mengambil sebuah data dari misalnya kajian dari seorang pakar, kajian dari lembaga internasional dan negara resmi. Ini untuk supaya kelihatan ilmiah, kan? Nomor 4, dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Kembali,
bukan konten. Konten itu nggak penting. Yang tadi saya katakan, ujian nasional kita fokusnya juga masih konten. Jadi fokusnya ke apa yang kita pelajari, bukan bagaimana caranya belajar. Itu yang harus kita kembalikan lagi. Ya kan? Nah, kita lihat, saya lompat deh ke poin 11-12, kita lihat pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Jadi sebetulnya kondisi sekarang ini nggak perlu karena secara proses ini sudah harusnya bisa dilakukan dimanapun, ya kan? Nomor 12, pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. Dan nomor 13, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Semuanya sudah ada di standar proses. Gitu. Tapi kan problemnya proses pembelajaran kita tidak sesuai dengan standar proses. Nah, bagaimana caranya supaya sesuai standar proses itu, Pak Indra? Ya, guru harus mulai merubah kebiasaannya. Jangan hanya karena bertahun-tahun cara ngajarnya seperti itu dan harus dipertahankan kan. Ini kan kondisi dunia sekarang tantangannya berbeda dengan kondisi saat para teman-teman guru lain itu masih sekolah. Tantangannya berbeda, kondisinya berbeda. Dulu zaman saya sekolah nggak ada internet, makanya guru harus menjadi satu-satunya sumber informasi. Tanpa guru kita nggak bisa dapat informasinya. Tapi kalau sekarang tinggal ketik di Google semuanya ada. Jadi kenapa guru harus menjadi sumber informasi? Guru harusnya sekarang menjadi fasilitator. Jadi salah satu penyebab kenapa kualitas pendidikan kita buruk, kalau menurut saya, adalah karena guru sendiri tidak mampu memberikan contoh caranya belajar. Buktinya mereka tidak mau belajar, kebanyakan ya, untuk bagaimana mendidik, membimbing anak di era abad 21 ini. Oke. Sekarang yang paling mudah, coba para guru mau belajar, berikanlah contoh itu, pasti akan terjadi perubahan yang signifikan. Oke, Pak Indra. Tadi Pak Indra sendiri sudah katakan bahwa ini guru sudah dilatih dengan biaya triliunan mungkin ya, dengan berbagai jenis pelatihan. Artinya yang bermasalah pelatihannya atau tadi cenderung ke guru nih. Sebenarnya guru pun kan dilatihnya seperti itu. Mereka udah melaksanakan. Ya, tadi saya katakan problemnya semuanya di sistemnya kan gitu loh. Pemerintah sendiri yang sudah membuat aturannya tidak juga mampu untuk memastikan regulasinya berjalan, ya kan? Jangan-jangan pemerintahnya sendiri juga nggak pernah baca aturan yang dibuat mereka sendiri, ya kan? Karena kalau saya tanya di Dikdasmen, termasuk di GTK, pemahaman mereka tentang proses belajar itu masih jadul banget. Berarti kan nggak pernah baca standar proses. Itu padahal mereka yang buat sendiri. Ya itulah, si buta menuntun si buta, akhirnya seperti ini. Tapi standar proses itu kan bukan produk murni dari kementerian, karena dia lembaga yang berdiri sendiri, BSNP itu. Gimana Pak Indra? Yang membuat memang BSNP, tapi kan itu yang membuat BSNP, tapi produknya dalam bentuk Permendikbud. Artinya mengeluarkan kan Kemendikbud. Gitu. Kalau sampai Kemendikbud sendiri nggak membaca, ya, jangan-jangan juga nggak mampu membaca, itu yang saya takutkan kan lebih parah lagi. Gitu. Mungkin jangan-jangan memang karena saya ambil contoh saja, SKG kita, standar kompetensi guru kita itu kan masih menggunakan yang tahun 2007 ya, SKG 2007. Sementara sudah 2020 sekarang. Terlalu jauh, terlalu lama untuk
untuk SKG itu masih diberlakukan hingga sekarang. Ini sekarang Kementerian dalam ini GTK sedang ada peninjauan tentang SKG ini. Bagaimana menurut Pak Indra sendiri? Ya haruslah kan gitu. Bahkan kalau sekarang dengan kecepatan perubahan ini bisa hitungan, ya sekarang ini lah, siapa yang akan memprediksi terjadi pandemi COVID-19 ini sih? Perubahannya akan cepat sekali kan gitu. Itu yang nggak bisa diprediksi. Jadi dunia pendidikan pun harus bisa cepat beradaptasi dengan perubahan yang semakin lama semakin cepat. Gitu. Nggak bisa dihindari lagi kok. Oke, sekarang saya beralih ke pembelajaran daring ini. Artinya tuntutannya sekarang banyak sekolah, guru, perguruan tinggi, mungkin dosen juga menggunakan lagi euforia nih tentang video conference. Jadi semua mengajar dengan video conference. Euforia ini mungkin dari satu sisi bagus, tetapi menurut Pak Indra sendiri, mampukah ini membelajarkan siswa di rumah, membelajarkan mahasiswa di rumah dengan pola murni seperti video conference ini yang lagi booming ini? Gimana? Sebetulnya kalau menurut saya justru disitulah bukti kegagapan para pendidik. Karena berarti kan mindsetnya yang namanya pendidikan itu masih ceramah di depan kelas. Kan gitu. Masih memberitahu, masih basisnya konten, ya kan? Balik lagi ke sana kan gitu. Ini eranya bukan seperti itu lagi. Jadi video conference model ceramah ini nggak akan membuat anak mau belajar, kan gitu. Nggak akan menghasilkan sebuah peningkatan kompetensi kapasitas anak didik kita. Mulailah kembali mengembalikan dunia pendidikan ke yang seharusnya, di mana ada 4 pilar kan, learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together. Itu aja, nggak usah yang aneh-aneh. Bukan what to learn, tapi learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together. Gitu. Baik. Nah, sekarang kita sudah dihadapkan pada kenyataan bahwa pembelajaran itu dilakukan di rumah. Video conference mungkin satu pilihan awal lah, ini namanya juga euforia. Semua orang menggunakan. Nah, karena ini kan libur dalam tanda petik ini kan sepertinya akan panjang ini berlanjut. Nggak ada pandemi yang hitungannya minggu, bisa bulanan, bisa tahunan. Oke. Nah, artinya kalau harus dengan Vkon terus, ini kan akan menguras banyak energi orang tua, siswa, guru, dosen. Nah, bagaimana mengemas pembelajarannya itu sendiri ke depan nih, kira-kira Pak Indra? Ya, yang pertama yang tadi saya katakan, kalau masih bersikeras menggunakan Vkon, itu nggak akan menghasilkan apa-apa, kan gitu. Nah, sekarang kuncinya tinggal para pendidik ini mau belajar nggak, gitu. Mau belajar bagaimana caranya mendidik di era abad 21 ini, kan gitu. Kalau mau pada belajar, saya bersedia kok diajak diskusi, diajak tukar pikiran, gimana kita membuat sebuah pembelajaran yang modelnya memang tidak harus tatap muka, tapi kita memastikan anak-anak kita belajar, anak-anak kita memang bisa berkarya, bisa kreatif, bisa kolaborasi, bisa tetap komunikasi, bisa berpikir kritis, bisa memecahkan masalah. Itu yang kita butuhkan. Banyak jalan menuju ke Roma kok, kan gitu. Yang jadi problem kan gimana kita bisa mendidik anak untuk kreatif kalau gurunya aja nggak kreatif, masih hanya menggunakan pola ceramah. Ini yang beratnya. Tapi kalau memang para pendidik mau belajar, ayo kita belajar sama-sama.
Gitu, banyak cara yang bisa kita gunakan. Baik, mungkin saya ke Pak Sihotang dulu. Pak Sihotang, ini kan pembelajaran dilakukan di rumah. Bapak sendiri membelajarkan siswa di rumah ini seperti apa nih? Pengalaman Bapak selama masa libur tanggap darurat ini. Ya memang kita kan di sekolah kebetulan memang sudah punya Moodle ya. Jadi kita memang Moodle itu kita aktifkan dengan mungkin pertama kita sudah disiapkan di sana berbagai sumber belajar ya, modul, PowerPoint mungkin link-link yang mereka bisa baca. Terus mungkin kita juga membuat interaksi juga, tapi memang interaksi kita hanya lewat WA kalau ada hal-hal penting yang mereka pertanyakan. Jadi kita memang membuka waktu untuk diskusi lewat WA, Mas Patu. Dan memang di akhir kita juga memberikan tagihan-tagihan yang memang dia sifatnya lebih kepada untuk supaya dia meningkatkan life skills-nya gitu. Jadi tidak hanya sekedar tagihan-tagihan diberikan tugas lalu selesai gitu. Tidak. Jadi kita mengaktifkan itu saja, Mas Patu. Moodle dan WA. Dan saya pikir cukup efektif juga. Anak-anak juga senang. Memang anak-anak itu banyak komplain, Pak. Beda Pak, feel-nya Pak kalau di kelas dengan hanya interaksi seperti ini, katanya. Kayaknya kayak nggak bisa berinteraksi dengan teman-teman gitu. Jadi itu mungkin yang value yang itu mungkin yang justru tidak muncul dengan pembelajaran daring ini kan. Kalau biasanya kan di kelas dia harus berinteraksi dengan teman, bisa bersenda gurau dan seterusnya. Itu mungkin Mas Fatur, makasih. Basisnya apa Pak? Basisnya KD atau memang sudah life skill yang dirancang pembelajaran? Kalau kita memang sekarang yang kita rancang itu memang masih berbasis KD, Mas Fatur. Jadi memang itu yang kita lihat. Jadi misalnya dalam 2 minggu ke depan itu kita sudah punya schedule time, bahan-bahan ajarnya ada di Moodle dan ada target-target tertentu yang kita lakukan. Kalau life skill ini kan sebenarnya kan istilahnya kan kita belum punya inspirasi detail mungkin kayak apa yang bisa dibuat ya. Kalau kita lihat dari sudah edaran menteri itu kan hanya sekedar pandemi COVID-19. Ya harusnya kan mungkin bisa juga hal-hal lain yang lebih detail, tapi juga mungkin bisa terkait juga dengan kurikulum gitu kan. Mungkin itu Mas Fatur. Masih. Satu lagi Pak, artinya ada Bapak SMA nih ya? Iya, ya. Artinya ada 15 mata pelajaran yang disiapkan masing-masing. Artinya siswa di rumah akan belajar seperti layaknya di sekolah dengan 15 pelajaran itu dengan waktu yang mereka tentukan sendiri, begitu Pak kira-kira? Kalau untuk bahan ajar kan kita sudah siapkan di Moodle kita. Mereka sudah punya akun masing-masing, bisa untuk mencari. Tapi kita memang mensiapkan waktu interaksi itu pada jam belajar, seperti sekolah. Jadi pada jam-jam itu guru-guru kita standby. Jadi mereka itu ada grup interaksinya lewat WA. Jadi kalau ada hal yang ditanyakan anak di situ ya nanti guru-guru akan memfasilitasi. Jadi tidak sekedar hanya tagihan tugas-tugas saja. Jadi gurunya juga standby pada jam belajar seperti di sekolah gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Sitanggang. Saya ke Pak Indra lagi nih. Gimana Pak Indra, menurut Pak Indra pola yang semacam ini? Memang di pembelajaran digital ini menggunakan learning management system itu yang paling basic ya memang harus menggunakan model LMS atau learning management system dan model LMS ini macam-macam bentuk, banyak yang gratis juga, nggak harus yang berbayar. Salah satunya tadi Moodle. Saya bahkan kadang-kadang menggunakan Facebook Group sebagai LMS. Iya. Untuk sebagai yang memudahkan saja kan gitu. Tapi kan tujuannya untuk bisa kolaborasi, untuk bisa komunikasi secara grup, secara bersama kan. Jadi penggunaan LMS penting. Yang kedua saya menyarankan memang para guru ini sebelum mengajar, cobalah rapat dulu, buatlah RPP yang multi-mapel. Jadi nggak masing-masing guru itu melakukan kegiatan sendiri-sendiri, tapi buatlah RPP yang multi-mapel sehingga proyeknya itu juga berdasarkan tidak hanya 15 mata pelajaran, tapi bisa jadinya cuman
beberapa saja, tapi di dalamnya semua KD-nya tercapai. Dan nanti bentuknya bisa macam-macam, mau bentuknya debat. Nah, saya kemarin ngelatih beberapa guru SMA, pelajaran kimia bisa didebatin gitu. Jadi dan itu penggabungan antara matematika, kimia dan bahasa Indonesia. Jadi itu masuk semua ke sana kan. Ini salah satu contohnya dan keren kan, nanti debatnya online gitu. Debat online dari berapa tempat, tapi semua bisa dilakukan. Jadi komunikasi pun memang berbeda dengan komunikasi fisik, tapi tetap ada komunikasinya. Gitu. Jadi sebenarnya banyak cara kok. Tinggal sekarang mau belajar atau tidak, ya kan? Mau berubah atau tidak, dan ujungnya kita memang mau menyiapkan anak-anak ke masa depan atau tidak. Cuma di situ pertanyaannya. Oke, saya ingin menegaskan untuk yang terakhir, apa ini yang dimaksud dengan pembelajaran STEM online, Pak Indra? Ya, STEM itu pada dasarnya memang bahasa kerennya integrated learning atau pembelajaran yang terpadu kan gitu. Jadi memang banyak orang yang ingin membuatnya terlampau canggih. Kalau saya karena bukan orang pintar kan gitu loh, saya nyari yang sederhana aja kan gitu. Bagaimana memang pembelajaran ini kalau kita bicara ke life skills, ke kebutuhan yang kontekstual. Kalau pembelajaran era kita dulu yang sangat teoritis, itu nggak ada gunanya. Tapi sekarang harus kita tarik ke sesuatu yang anak bisa melihat, oh ini manfaatnya buat ini. Ya kan? Kalau kita cuma belajar sinus kosinus tangen, secara teori, dikasih soal, anak nggak akan pernah tahu apa manfaatnya. Tapi kalau mereka disuruh mendesain game pakai Scratch saja, di situ ada sinus kosinus tangennya, ya kan? Dalam perintah di level Scratch saja ada. Jadi mereka akan tahu, oh manfaatnya ini buat mendesain game, buat mendesain aplikasi itu untuk tahu sinus kosinus tangen. Nah ini yang dibutuhkan. Jadi bukan teoritis lagi, tapi lebih ke kontekstual, lebih ke praktikal. Ini yang dibutuhkan anak-anak sekarang. Itulah STEM. Baik, Pak Indra, mungkin ini sudah jam 9 waktu WIB ya, ini udah jam 10 waktu WITA. Mungkin closing statement dari Pak Indra untuk pertemuan diskusi pagi hari ini. Oke, kalau dari saya melihat banyak sekali kegagapan yang dihadapi oleh para pendidik menghadapi konsep belajar daring ini. Kalau teman-teman mau belajar, ayo kita belajar bersama. Kita tujuannya, saya menyampaikan ini bukan berarti ingin menyalahkan, ingin memojokkan para guru. Saya sering dianggap begitu, bukan ke sana. Tapi lebih, ayo kita harus buat perbaikan, ayo kita lakukan bersama-sama. Ujungnya harus SDM yang unggul. Anak-anak kita harus siap menjadi SDM yang unggul, dan itu tujuan utamanya. Ayo kita sama-sama belajar, ayo kita sama-sama mendesain model pembelajaran yang bisa efektif dilakukan tanpa tatap muka. Karena sebetulnya dunia kerja mereka nanti ya seperti ini. Gitu. Jadi bukan lagi yang harus tatap muka seperti yang kita lakukan di sekolah. Itu sih dari saya. Baik, kemudian untuk Pak Sitanggang, closing statement-nya mungkin 1 menit. Ya, oke. Terima kasih Mas Batur. Ini yang ingin saya sampaikan mungkin kepada komunitas pendidikan dan juga pemerintah itu masalah kalau tadi dibilang bahwa pembelajaran jarak jauh itu harus ada berbasis life skills, apalagi kalau dilihat nanti pandemi ini kan akan panjang sampai akhir semester. Artinya jangan sampai nanti hak-hak anak itu dikorbankan. Nah, ini mungkin harus dipikirkan dalam bentuk regulasi yang lebih spesifik. Artinya anak itu apakah nanti dia otomatis naik kelas kalau panjang terus dan seterusnya. Mungkin untuk pembelajaran jarak jauh tadi pemerintah juga harus memikirkan, kan tidak semua guru juga punya duit untuk punya kuota kan. Ini harus dipikirkan juga kalau memang itu tetap masih dijalankan. Mungkin begitu Mas Batur, makasih. Baik, terima kasih Pak Sitanggang, Pak Indra untuk diskusi pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat, jadi bahan pertimbangan teman-teman semua nanti dalam merancang pembelajaran
distance learning ini, pembelajaran jarak jauh ini. Sekali lagi terima kasih Pak Tangga, Pak Masih. Indra. Sampai Sama-sama. Terima kasih Pak Indra. di Jaga kesehatan ya Pak. Ya, oke, Pak Indra, makasih. Jangan jalan-jalan terus. Ini